Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat dan dahsyat luar biasa ya. Oke teman-teman, ada beberapa pertanyaan di grup saya di Pahlawan Kripto tentang mengenai masalah Terra Luna ya. Bagaimana ke depannya, bagaimana kesinambungannya, kira-kira seperti itu. Apakah masih ada harapan buat ngepam, apakah masih bisa buat dimainin dimainin kayak mainan aja ya, apakah masih bisa, karena juga banyak saya dengar yang nyangkut juga. Oke teman-teman, saya akan memberikan tutorial ya, video-video singkat lah, mungkin berdurasi 10 menit gitu, secara berseri, karena memang penjelasannya butuh banyak yang harus saya jelaskan supaya teman-teman nggak main asal masuk juga. Nah, saya mulai ya. Jadi hari ini kan kalau kita perhatikan Terra Luna ya, memang dalam 2 hari ini kalau nggak salah cukup kuat ya, cukup kuat naiknya, saya rasa ya, ada puluhan persen. Nah, dari sini kemarin tuh sudah 1,5 rupiah ya, sekarang sudah 2,8, bahkan tadi kayaknya udah sempat 3. Nah ini dia 3,14 ya. Jadi kalau teman-teman ngambil di sini udah 100% juga sih. Lumayan ya. Nah teman-teman, kan begini ceritanya ya, kalau kalian perhatikan dari media-media juga yang memberitakan kan, komunitas Luna ini kan menolak ya proposal hard fork dari si Do Kwon, sementara Do Kwon tetap kekeh dengan yang namanya hard fork. Nah ini kan hard fork, soft fork ini apa sih sebetulnya ya? Saya mau bikin penjelasan dulu di video ini yang pertama ya, tentang masalah fork. Jadi teman-teman, nanti selanjutnya video berikutnya saya lanjutkan ya. Nah, jadi teman-teman, istilah fork atau forking ya, garpu ya, ini bukan istilah yang baru sebetulnya di dalam dunia cryptocurrency, karena Bitcoin sendiri dia ada fork, kalau teman-teman tahu ya. Kalau misalnya kalian lihat misalnya di sini di Investopedia itu dijelaskan ada a history of Bitcoin hard fork. Nanti saya cantumkan ya di deskripsi. Jadi si Bitcoin ini sendiri pernah juga kok fork, dan bahkan dia banyak loh gitu. Ada Bitcoin XT, pernah Bitcoin Classic ya, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Kalian bisa melihat itu teman-teman di apa namanya, Coin Market Cap juga ada loh dia. Makanya ada banyak sekali Bitcoin kan sebetulnya. Ini ada Bitcoin Cash, kalau kalian lihat ini hasil dari forking ya, hasil dari fork. Dan kalau kalian perhatikan ya lebih murah sih memang ya. Nah, maksimum supply-nya mereka buat sama 21 juta. Baru Bitcoin Cash. Kemudian ada lagi misalnya Bitcoin Gold. Nah, gitu ya. Nah, ini dia Bitcoin Gold. Nah, ini lebih murah lagi. Sepertinya 1/10-nya 293.000. Bahkan ada yang 2.000-an nih, ketahu saya ya. Nah, jadi kalau kalian ketik kata Bitcoin, ini banyak banget sebetulnya, ada wrap Bitcoin sekalian malah begitu ya. Nah, jadi Bitcoin sendiri juga punya forking ya. Nah, untuk supaya tahu kita penjelasannya bagaimana, saya sudah siapkan dari ini nih ya, teman-teman, dari ZipMac. Nah, ini kita coba pelajari sama-sama ya, saya bacakan teman-teman. Jadi, apa itu Bitcoin fork? Ya, jadi Bitcoin fork adalah percabangan yang terjadi dalam blockchain Bitcoin dan membentuk aset kripto baru. Nah, dia. Ini kata kuncinya ya. Ada kata percabangan dan ada kata membentuk aset kripto baru. Nah, ini yang ditawarkan oleh si Do Kwon. Jadi mungkin ada token atau koin Luna baru. Sementara Luna yang lama itu yang supply-nya sudah berapa ya? 6 triliun ya kalau nggak salah. Itu mungkin akan menjadi
Bitcoin lama lah, seperti itu ya. Nah, Bitcoin fork terjadi ketika Anda membuat salinan dari kodingan blockchain dan memperbarui jaringan Bitcoin tersebut dengan cara memodifikasinya, gitu. Jadi disalin yang lama tapi ada modifnya, gitu. Ada hal-hal yang baru mungkin yang akan dibuat. Contoh misalnya, andaikan ada di smart contract di Luna itu, andaikan ada bahwa memang harus ada pasak dari UST ya, pasak dari UST. Mungkin akan dibuat satu Luna baru yang nggak perlu pakai UST, misalnya seperti itu. Jadi dimodif, kira-kira begitu teman-teman ya. Sekali lagi, ekosistem Terra Luna itu sudah sangat besar loh teman-teman. Saya pernah hitung hampir 140 jumlah token yang ada di dalam yang udah nancep di blockchain mereka teman-teman ya. Fork memungkinkan pengembang membuat eksperimen dan pengembangan yang berbeda dalam sebuah platform. Dalam Bitcoin versi baru, blok yang tersedia hanya memiliki kapasitas 1 MB saja. Tetapi setelah forking dilakukan, pengembang berhasil membuat jaringan baru yang memiliki blok dengan kapasitas lebih besar. Nah, jadi pasti ada sesuatu yang mereka mau modif. Nah, dalam hal ini kapasitas. Kalau di Bitcoin kemarin itu masalah kapasitas. Ketika Bitcoin fork terjadi, tidak jarang aktivitas ini memunculkan aset kripto baru. Aset kripto yang terjadi akibat forking merupakan hasil alami dari struktur sistem blockchain yang terdesentralisasi. Jadi gitu ya. Biasanya selalu melahirkan token-token baru atau koin-koin baru, teman-teman. Ketika forking terjadi, tidak semua nodes akan mengikuti pembaruan yang terjadi. Hal ini yang membuat Bitcoin akhirnya mengalami percabangan dan menghasilkan aset turunan. Kira-kira gambarnya kayak gini. Ya, ini tadinya seperti ini, lurus satu arah begini, tiba-tiba harus bercabang begini. Nah, kalau Bitcoin mungkin habis bercabang lagi, jadi memang mirip seperti garpu jadinya kan, gitu. Makanya dibilang forking, teman-teman ya. Oke, kemudian forking juga bisa terjadi karena adanya kekurangan dalam sistem, seperti yang terjadi dalam kasus Bitcoin Cash. Ketika Bitcoin menjadi semakin populer, teknologi blockchain yang dibangunnya melambat. Nah, itu dia. Ya, ketika saya lupa ingat, kalau nggak salah Ethereum juga ada fork loh, begitu ya. Jadi ketika udah semakin banyak yang usernya, akhirnya makin lambat, lama-lama ya bikin percabangan dong, gitu ya. Kira-kira seperti misalnya jalanan macet, kira-kira begitu. Makin lama kendaraan makin banyak, kan lama-lama macet tuh. Solusinya apa? Kalau mobil dikurangi agak-agak susah, agak-agak mustahil. Nanti ngomel-ngomel yang punya mobil. Terpaksa jalan yang harus ditambah. Ya kan? Jalan layang 1 lapis, jalan layang 2 layers, 3 layer, apalagi di Jakarta ada yang sampai 5 lapis itu. Kira-kira begitu, teman-teman. Jadi bercabang, kemudian dibuat jalan tol, dibuat jalan ke sana, dan seterusnya. Seperti itulah prinsip dari forking. Nah, jadi di video kali ini saya mau ngejelasin tentang masalah fork ini aja, teman-teman. Dan fork ini ada 2 macam, hard fork dan soft fork. Bedanya apa? Hard fork biasanya akan membuat pembaruan yang sangat berbeda dan sepenuhnya terpisah dari versi asli Bitcoin. Jadi, inilah maksud si Do Kwon. Betul-betul mau dia pisahkan. Kalaupun dia mau istilahnya membuat Luna baru, dia betul-betul mau pisahkan dengan Luna yang lama. Nah, tentu komunitas Luna yang lama kan keberatan. Ya kan, mungkin banyak yang udah mengakumulasi sampai berapa ratus juta Luna atau mungkin miliar-miliar. Keberatan dong, karena terkesan akan ditinggalkan. Kira-kira kan begitu ya. Nah, jadi terkesan melarikan tanggung jawab, kira-kira gitu. Makanya pada komplain gitu. Ini kan, teman-teman, beritanya di sini. Luna Community rejects Terra hard fork proposal. Do Kwon remains on his stand. Nah, jadi ini kayak kurang, masih belum ketemu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu dia kalau hard fork seperti itu. Kalau soft fork, Bitcoin fork jenis ini bersifat lebih sederhana dari hard fork. Soft fork hanya akan memberikan perubahan kecil saja pada jaringan blockchain. Soft fork juga dikenal sebagai backward compatible. Jadi nggak banyak perubahan kalau soft fork, kira-kira begitu. Nah, ini dia teman-teman, tadi yang saya bilang aset kripto hasil Bitcoin fork. Ada Bitcoin Gold, ini hard fork ya. Kemudian sebetulnya Bitcoin juga pernah hard fork sih, cuman kan begini dia teman-teman. Kalau Bitcoin kan developernya ya sangat kompeten lah ya, sangat terpercaya ya. Mungkin juga karena si Do Kwon ini masih terlalu muda, dan yang memang jadi masalah sih kemarin kan dia hina-hina itu DAI ya, stablecoin DAI will be DAI dia bilang. Jadi orang agak-agak gimana begitu. Itu satu hal kode etik yang nggak boleh teman-teman. Mau sehebat apapun kita jadi developer, nggak boleh kita merendahkan koin atau token orang lain. Jadi orang jadi banyak yang nggak suka, bukan?
Nah, ini adalah contoh hard fork Bitcoin Gold. Nah, kemudian ada lagi Bitcoin Cash. Nah, ini juga bentuk fork juga. Kemudian ada Bitcoin Diamond ya, Diamond. Kemudian ada Bitcoin Fox lainnya. Nah, ini teman-teman, ada Super Bitcoin ini sama tahun-tahun publishnya juga dikasih tahu ya. Ada Bitcoin Atom. Nanti ini saya cantumkan ya, kalian baca ya teman-teman. Jadi sebetulnya inti cerita saya di video ini, forking itu adalah sesuatu yang wajar untuk mengupgrade atau mengupdate atau melakukan suatu perubahan. Kalau misalnya di di token atau koin yang lama itu sudah ada hal yang perlu dimodifikasi. Tetapi kalian harus ingat teman-teman bahwa Bitcoin itu melakukan forking bukan karena jatuh harganya, bukan karena rusak, bukan karena apa-apa. Memang karena udah banyak peminat dan full traffic lah, kira-kira begitu. Jadi perlu ada modifikasi, makanya ada fork. Itu ada agak sedikit berbeda dengan Terra Luna, teman-teman. Kalau Terra Luna memang ada problem, dia si Do Kwon mau bikin fork, makanya komunitas nggak setuju. Kalau kalian sendiri bagaimana pendapatnya, teman-teman? Kalian setuju atau tidak dengan fork? Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Saya bikin singkat saja, nanti berikutnya saya akan sambung lagi. Oke teman-teman, ingat selalu, orang sabar, cuannya besar, and see you at the top.